Halo, selamat sahabat, anak-anak hebat, Bapak Ibu orang tua, dan juga rekan-rekan guru YPAS. Bagaimana kita hari ini? Luar biasa, dahsyat, Tuhan memberkati. Baik, pada pagi yang indah ini, kita akan mengikuti ibadah PGM milik Generasi Muda Sabtu 8 Maret 2021 dengan judul Tuhan adalah Gembalaku. Mari sebelumnya kita berdoa untuk kita boleh menyatakan hati pikiran kita untuk menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang luar biasa, selamat sahabat. Terima kasih Bapak atas segala berkat pertolongan Tuhan, sehingga kami saat ini bulan baik dan sehat, untuk boleh Tuhan menyembah Engkau, memuji Engkau, memberikan namamu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui ibadah PGM ini. Berkati kami Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami dengarkan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua di dalam jalan kehidupan kami. Ampuni kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak terkasih, sebelum kita memasuki firman Tuhan, maka saya untuk mengajak semua untuk kita sama-sama memuji Tuhan, menikmati pujian yang luar biasa, Tuhan Gembalaku, dari salah satu musisi terbaik Indonesia, almarhum Glenn Fredly. Mari kita puji Tuhan dalam proses kebenaran. Baik, suatu pujian yang luar biasa yang memuliakan nama Tuhan dan mengakui Tuhan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 juga memuji Tuhan, ya, mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu adalah gembala kita.
Dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku dengan penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Anak-anak yang dikasih dalam Tuhan, perikop yang luar biasa ini yang juga menjadi satu lagu pujian yang juga luar biasa, memberikan kesaksian bahwa Tuhan adalah gembala kita. Ketika Tuhan gembala kita, dipastikan Dia akan menuntun kita, Dia akan membimbing kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan mengurapi kita, Dia akan membawa kita melewati padang belantara, melewati gurun pasir, melewati gunung dan lembah, menuju dikatakan di sini apa? Padang yang berumput hijau, menuju ke air yang tenang, menuju ke jalan yang benar, menuju ke kebaikan, kebajikan, dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Asalkan apa? Asalkan kita menurut pada panggilan gembala kita. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, nah setelah kita tahu gembala yang baik dalam Mazmur 23, sekarang kita mau belajar sebenarnya ciri-ciri gembala yang baik itu seperti apa sih? Apakah karakter atau kriteria atau sifat dari gembala yang baik itu? Dari Mazmur 23 kita belajar bahwa gembala yang baik yang pertama, dia akan selalu menuntun dan membimbing. Menuntun kemana? Menuntun ke air tenang. Membimbing kita ke jalan yang benar dan mengurapi kita. Ciri yang kedua, gembala yang baik juga selalu menjaga dan melindungi. Menjaga dari mana? Menjaga ketika kita dalam lembah kekelaman. Menjaga kita sehingga kita tidak takut bahaya. Menjaga kita dan melindungi kita dengan apa? Dengan gada dan tongkat. Menjaga dan selalu menyertai kita dalam kondisi kita baik suka maupun duka. Gembala yang baik juga menyediakan segala kebutuhan kita. Contohnya, gembala yang baik akan menyediakan kita sebagai domba padang rumput hijau untuk kita makan. Gembala yang baik akan memberikan air yang tenang untuk menyegarkan jiwa kita. Dan gembala yang baik juga menyediakan kebutuhan kita melalui hidangan, baik makanan, pakaian, ataupun minuman. Itulah ciri-ciri yang baik yang bisa, gembala yang baik yang bisa kita dapat dari Mazmur 23 tadi. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, setelah kita tahu bagaimana karakteristik dari seorang gembala yang baik, gembala yang selalu menuntun kita, membimbing kita, gembala yang selalu menjaga melindungi kita, dan gembala yang menyediakan kebutuhan kita, sekarang kita tiba dalam satu pertanyaan pamungkas. Siapakah gembala yang baik itu? Siapakah sosok yang sangat baik yang menuntun kita domba-dombanya untuk dibawa ke dalam jalan kebenaran? Tak lain tak bukan, gembala kita yang baik itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 11-16 secara gamblang menyatakan bahwa dialah gembala yang baik itu, gembala yang mengenal domba-dombanya. Mari anak-anak, saya ajak untuk kita membuka Alkitab kita di Yohanes 10 ayat 11-16, saya akan bacakan. Akulah gembala yang baik, ini kata Yesus. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia hanya seorang upan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku pada domba-dombaku. Ayat terakhir, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi luar biasa anak-anak, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Gembala kita Tuhan Yesus secara gamblang menyatakan bahwa dialah gembala yang baik. Gembala yang mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya pun mengenal dia. Jadi ini dua arah. Tidak hanya Yesus yang mengenal kita, tapi Yesus juga rindu kita juga mengenal dia. Dan dikatakan ketika seorang upahan biasa, ketika ada serigala, ketika ada bahaya mengancam, ketika ada kesesakan, ada kemiskinan, ada ketakutan, ada badai kehidupan menerpa, maka orang yang bukan gembala yang baik, orang biasa yang seorang upahan, maka akan lari meninggalkan domba-domba itu, meninggalkan kawanan domba itu. Kenapa? Karena dia hanya seorang upahan. Dia bukan seorang pemilik. Dia bukan seorang gembala yang baik. Beda dengan Tuhan. Maka Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala kita yang baik. Ketika ada bahaya yang mengancam, ketika ada kesesakan, kesempitan, maka Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menuntun, membimbing kita ke jalan yang benar untuk boleh keluar dari segala permasalahan yang ada. Anak-anak yang kasih dalam Tuhan, sebagai satu quote terakhir untuk renungan pada pagi ini, mari kita yang pertama percaya bahwa kita punya gembala yang baik di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita belajar untuk mengenal gembala kita, untuk mengenal suaranya, untuk mengenal tuntunannya, dan mengikuti arahnya. Kalau kita sebagai domba tidak mau mengikuti arahan dari gembala kita, maka niscaya kita akan diterkam oleh bahaya di luar yang mengancam. Serigala-serigala yang siap untuk menerkam kita kapanpun saja. Baik anak-anak, Bapak Ibu dan juga orang tua, demikianlah renungan singkat untuk PGM kali ini. Kiranya firman yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan boleh membuat kita semakin mengenal gembala kita yang sangat baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup PGM ini dengan kita berdoa. Saya akan berdoa. Tuhan, gembala kami yang baik, Yesus Kristus, terima kasih Bapak atas berkat pertolongan-Mu, atas firman-Mu Tuhan. Kami saat ini Tuhan rindu biarlah kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia dan taat pada Engkau sampai Maranatha. Tuhan berkati pada hari Sabat yang kudus ini Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk boleh mengasingkan hari ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan kami semua anak-anak, Bapak Ibu guru dan juga orang tua yang telah mengikuti ibadah ini Tuhan. Khususnya Tuhan kami rindu buat orang tua kami. Tuhan berkati agar boleh dalam usaha pekerjaannya berhasil, di dalam kehidupannya dalam keadaan yang baik dan sehat senantiasa. Begitu juga Bapak Ibu guru kami yang telah melayani kami Tuhan dengan baik, dan Tuhan juga Tuhan memberikan berkat yang lebih bagi mereka. Dan juga Tuhan khususnya kakak-kakak kami kelas 6, kelas 9 yang sebentar akan mengikuti ujian akhir sekolah. Tuhan mampukan kakak-kakak kami ini Tuhan untuk boleh berprestasi dan boleh lulus ke jenjang berikutnya dengan nilai yang tinggi. Kami juga berdoa Tuhan buat program sekolah, program pembangunan, Tuhan berkati donaturnya, program PPDB, Tuhan hentarkan banyak jiwa-jiwa Tuhan untuk boleh bergabung di sekolahmu, program keuangan, Tuhan berkati keuangan sekolah untuk boleh Tuhan selalu stabil, sehingga operasi berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan buat segalanya, sekali lagi selamat Sabat, dan bila hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kami semua. Ampuni kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sekian anak-anak, Bapak Ibu, orang tua dan juga Bapak Ibu guru, kebaktian PGM kita kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Amin.